Halo familia, selamat malam. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan berjumpa lagi bersama podcast IAS LC Unut. Adapun tema hari ini yang akan kita bawa ini adalah tema yang sangat luar biasa, yakni cara menjadi partner dan cara menemukan partner yang baik, yang tentunya informasi ini akan sangat bermanfaat untuk membangun LC masing-masing. Jadi hari ini acara akan dipandu oleh saya sendiri, Niwayan Suryaantari, bersama rekan Saya Gloria Ake Kristianti. Dan tentunya kita akan kedatangan dua pembicara yang sangat luar biasa yang berasal dari member IAS LC Unut. Siapa saja, Glo? Nah, yang akan menjadi pembicara kita pada saat ini adalah Kaleni sebagai LCD dari IAS LC Unut dan Karen. Mungkin biar lebih akrab, Karen sama Kaleni boleh memperkenalkan dirinya. Oke, makasih. Halo semuanya, perkenalkan aku Leni Maria. Kalian bisa panggil aku Leni. Saat ini lagi kuliah di Udayana, jurusan agribisnis, kayak gitu. Dan tahun ini dipercaya sebagai local community director, gitu. Ya, sebentar lagi DMB sih. Bahagia sekali saya. Oke, lanjut ke partner saya. Oke, terima kasih Kaleni, Glory, dan Kalude. Halo teman-teman semuanya, kenalin aku Karen. Aku ada di Fakultas Pertanian, jurusan Agribisnis, dan tahun ini bergabung dengan IAS LC Udayana sebagai staff dari Public Relation and Partnership. Wih, mantap juga ya Kak. Lalu deh kalau misalnya ada Kak Leni sama Karen ini, apalagi yang kita tahu Kak Leni ini sama Karen ini tuh aktif banget. Gimana nih Kak? Ya, tentu saja sangat luar biasa, makanya hari ini kita kedatangan memang pembicara yang sangat luar biasa. Nah, mungkin kita bisa tahu nih bagaimana sih kesan-kesan mereka selama menjadi member IAS LC Unut, terutama dari Karen kan karena sebagai anggota baru gitu. Mungkin Karen bisa cerita sedikit? Oke, terima kasih. Mungkin kalau dari aku, karena tahun ini tepatnya aku dari IOP 2 baru bergabung di IAS LC Unut, kesannya sebenarnya bangga banget karena ketika masuk udah jadi member, udah kerja beberapa kepanitiaan bareng teman-teman di sini, kakak-kakak juga. Ternyata apa yang aku ekspektasikan itu walaupun nggak sempurna, meskipun itu di dalam keadaan online gitu, tapi aku cukup bisa merasakan gimana sih sistem atau mekanisme kerja di IAS. Ada kebanggaan gitu. Berarti Karen di sini merasa benar-benar bangga ya menjadi anggota IAS LC Unut seperti itu kan ya. Senang banget dong memang menjadi anggota IAS LC Unut. Nah, di sini pengen tahu juga, ini kan bagian khususnya Karen itu di PRT, khususnya di partnership. Itu gimana sih menjadi bagian di sana? Kesannya yang lebih spesifik untuk di sana. Apakah memang itu sesuai banget sama basicnya Karen atau bagaimana? Oke, khususnya di partnership tentu sesuai dengan apa yang aku mau gitu ketika memilih untuk bergabung di IAS. Nah, kamu kan selain di IAS LC Unut, kamu aktif banget nih untuk kegiatan di LC lain, kegiatan LC lain maksudnya di IAS Indo gitu. Dari IAS Indo ini, apa sih perbedaan pengalaman yang kamu bisa dapatkan gitu? Oke, kalau pengalaman di IAS Indo saat ini juga sedang on progress ya, bareng Gloria juga. Pengalaman yang aku dapat tentu mekanisme sistem kerja baru yang sebelumnya aku nggak pernah dapetin, apalagi di SMA ya. Ada tools baru mengenai bagaimana cara kita bekerja sama, khususnya di bidang sponsorship and partnership gitu. Gimana sih strategi yang tepat gitu biar kita dapet, terus sharing sama ada VDP, ada Kakana, terus board partnership lainnya gitu kan. Dan tentu yang aku dapat itu pengalaman, itu tuh udah nggak bisa diganggu gugat karena aku langsung turun kerja langsung gitu kan, kontakin partner, terus ngobrol sama calon partner, terus ngerjain dokumen-dokumen, oh gini ya caranya, kayak gini gitu, gimana sih mekanismenya gitu kalau kita sampai ke tahap MOU kayak gitu. Terus yang paling aku rasakan adalah sistem kerja yang benar-benar baru dan
membuat aku yakin sih aku jadi lebih rapih gitu dalam memanajemen atau mengatur antara perkuliahan, antara pekerjaan, khususnya di IAS sendiri. Itu sih dari aku. Berarti udah banyak banget ya, maksudnya kurang lebih pengalaman sampai saat ini tuh udah banyak ya, Ren ya. Sekarang aku mau nanya dong, kalau misalnya selama kegiatan-kegiatan ini ada nggak sih manis pahitnya yang udah kamu rasain? Oke, manis pahitnya sebenarnya aku mau jelasin lagi kalau aku kan baru IOP 2 ya, jadi baru beberapa bulan ini bergabung di IAS. Tapi kalau bicara segala kegiatan tuh pasti ada plus minusnya, ada naik turunnya, seperti yang Glo bilang. Kalau untuk manisnya dulu kali ya. Manisnya sebenarnya udah banyak tadi udah disebutin. Aku bisa dapat banyak pengalaman, aku bisa menambah relasi. Tapi kalau pahitnya itu mungkin apa ya? Mungkin teman-teman semua ngerasain ya, kita kalau misalkan padet, rada moody, mood swing gitu kan, bisa cepet capek juga atau jenuh juga. Tapi juga kalau misalkan apa ya, kan kita cuma ngandelin internet nih, sosial media. Kalau misalkan koordinasinya kurang dari teman-teman yang lain gitu, itu yang bikin apa namanya mungkin bisa dibilang pahitnya gitu kan, kekurangannya gitu. Kalau misalkan kehilangan koordinasi, kayak gitu sih dari aku. Tapi overall sejauh ini puji Tuhan masih bisa jalanin dengan baik. Wih, asik banget ya. Kalau boleh tahu nih Ren, apa aja sih yang kegiatan yang udah Karen ikutin sampai saat ini? Kegiatan-kegiatan IAS LC atau sampai IAS Indonesia? Oke, untuk kegiatan-kegiatan yang udah diikuti, kalau dari LC Unut dulu ya. Di bulan Mei itu kemarin sama Kalude dan teman partnership lainnya, kita bikin webinar IAS Grade. Nah, waktu itu aku di bidang acara, kemudian kemudian pada saat hari H juga diberi kesempatan untuk menjadi moderator. Nah, di situ tuh sebenarnya awal-awal webinar baru muncul kan, karena baru corona juga gitu kan. Maksudnya kita baru online gitu. Jadi pengalamannya juga berharga di IAS Grade, webinar awal-awal. Terus kemudian ada baru sebenarnya sampai saat ini masih dijalani, itu ada open recruitment. Aku, Gloria, kita gabung di tim PDD untuk bantu HRD gitu. Nah, sejauh ini kita kayak ngerjain desain kayak gitu, jadi operator, dokumentasi segala macam. Terus kemarin juga bantu di webinar YCT. Di webinar YCT aku sebagai LO, karena sebelumnya memang aku memang duluan mencari partner gitu, iseng-iseng nyari partner, ternyata sesuai dengan tema dan akhirnya bisa dijadikan salah satu pembicara. Lalu bantu-bantu Kalude dan Kaleni dan teman-teman semua juga buat urus YCT gitu kan. Selanjutnya kalau di IAS Indonesia, kemarin aku sama Gloria ikut, sama Kalude juga ikut kelas website. Paling berbeda buat aku, menarik banget. Ternyata di IAS aku juga bisa keluar dari zona nyaman aku, belajar tentang website kayak gitu. Nah, terus aku juga saat ini ikut di kepanitiaan sponsorship and partnership IAS Agriforia gitu. Jadi rangkaian dari YCT, kemudian national workshop yang akan ada Sabtu ini sampai ke IAS Summit nanti. Nah, itu sih dari aku, dan yang akan datang mungkin ikut dalam rapat badan pekerja kayak gitu. Padat juga ya berarti ya Karen ya. Maksudnya selama udah ikut IAS ini banyak banget kegiatan-kegiatan yang Karen udah ikutin dan bener-bener bermanfaat gitu ya. Banyak banget kayak web class tadi juga yang bisa bermanfaat banget gitu kan. Nah, mungkin sekarang kita pengen nanya-nanya pada Kaleni nih, selaku LCD IAS LC Unut nih. Okay. Nah, kalau Kaleni masih ada? Udah nggak ada, Leni udah pergi. Oke, Kaleni, aku mau nanya-nanya dong. Iya, kenapa tuh?
Nah, gimana nih Kak? Kan apalagi sebentar lagi ISLC Unut ini menginjakkan kaki di usia kedua, ya kan Kak? Bener Nah, banget. pasti banyak perjuangan lah ya kan, apalagi Kak, kalian ini LCD nih. Nah, menurut Kakak nih, gimana nih perkembangan ISLC Unut sampai pada saat ini, khususnya melihat dari partnership-nya Kak? Oke, terima kasih ya Glo. Kalau dibilang perkembangannya, kalau aku bisa bilang kadang nggak nyangka sih gitu. Karena aku juga sama Lude ya, dari awal, dari tahun lalu, ini udah tahun yang kedua aku di IAS gitu. Kayak nggak apa ya, yang perlu digarisbawahi adalah banyak orang yang melihat itu mungkin sebelah mata ya, untuk IAS-nya apa sih gitu. Kayak organisasi baru, kayak nggak jelas gitu. Cuman yang perlu digarisbawahin itu adalah memang nggak gampang gitu membangun suatu organisasi yang baru, dan kamu harus mematokin suatu landasan yang apa mau dibawa kemana ini organisasimu gitu. Di tahun yang pertama itu memang cukup beda banget sama tahun yang sekarang gitu ya, ada banyak banget perkembangannya. Dimana di tahun pertama kita itu masih sedikit banget ya partnernya ya, itu mungkin karena tahun pertama wajar, itu partnernya aja tuh cuman ada nggak salah kayak cuman apa ya, dan kita tuh nggak ada MOU-an gitu loh, kayak cuman karena saling kenal, oh yaudah yuk gabung boleh gitu, nggak ada yang namanya apa hitam di atas putih. Sebenarnya kan kalau memang kita kenal sama orang sih it's okay lah ya, cuman kan kalau dalam SOP ataupun standarnya IAS lah ya, karena kita kan membuat standarnya IAS kan lebih baik ada namanya hitam di atas putih. Nah itu salah satu perkembangan kalau di tahun kedua ini, walaupun kita saling kenal nih sama organisasi yang lain, tetap harus ada yang namanya MOU-an gitu, minimal surat lah ya kayak gitu. Nah kemarin tuh partner aja cuman ada mungkin antar BEM, kayak pernah partneran juga sama BEM Univ, tapi maksudnya bukan partneran dalam hal yang pakai MOU yang aku bilang tuh ya, kayak mereka ada kegiatan beach clean up kalau nggak salah itu kita ikut, kemudian ada pernah juga sama karya Salemba 4 tapi yang Udayana punya KSN-nya Unut. Itu kemarin penanaman bambu, kok penanam bambu ya, mangrove, baru ada. Pernah juga nih, nggak partner juga sih, cuman mungkin kayak kebetulan karena kita bagian project di VCP, jadi kayak kepala pemerintahan daerah Kabupaten Badung, kan di Badung tuh kayak wawancarain kita lah ya, kayak karena kita punya desa dampingan di desa tersebut gitu ya, bagian dari pemerintahan tersebut kayak gitu. Jadi kayak kita diwawancarin gitu, sedikit bangga lah ya, kayak gitu. Nah, kurang lebih kayaknya cuma itu aja sih, dan kita nggak punya namanya internet partner, kemudian media partner itu nggak ada. Kemudian di tahun kedua ini udah ada kayak lumayan banyak sih, aku nggak bisa sebutin salah satu semuanya, cuman yang paling penting itu ada kayak Balai Organik Subak, kemudian ada Petani Muda Keren, ada Agation Green kalau nggak salah, itu mereka yang ngajak ya. Kemudian ada Yacht on Top Bali, ada banyak banget sih, aku nggak bisa sebutin lagi satu-satu ya kayak gitu. Kurang lebih sih lumayan banyak sih Glo perkembangan di IAS, dan apalagi besok ulang tahunnya IAS tuh. Gitu. Keren banget ya. Iya dong. Tapi berarti perkembangannya udah pesat banget ya Kak, dalam 2 tahun terakhir ini perkembangan ISLC Unut khususnya di partnership ini berarti cepet banget dong ya Kak? Iya, aku bisa bilang aku juga nggak nyangka ya ini dari memang kerja keras dari semua tim juga gitu. Aku juga kayak puji Tuhan banget gitu, yang nggak nyangka kayak ternyata walaupun mungkin nggak semua member aktif ya, karena tahun lalu itu aja jujur mungkin kesalahan dari kita juga ya, membernya nggak terlalu aktif, dan nggak nyangkanya juga di tahunnya kedua ini kalau aku bisa bilang tuh aktif banget gitu. Cuman ya kalau kita bandingin dengan IAS lain ya mungkin kita masih kalah, tapi yang kita perlu garis bawain itu adalah perkembangannya, bukan suatu perbandingannya gitu.
Dan menurutku kalau misalnya IAS ini adalah sebuah tingkat organisasi dalam UKM di universitas, itu menurutku dengan proker-proker di saat pandemi ini gitu ya, dan bisa survive di COVID-19 suatu organisasi tingkat UKM, menurutku IAS ini udah luar biasa banget sih. Itu sih bro. Iya benar. Tapi Kak, aku mau nanya dong, partner apa aja sih yang misalnya yang kayak acara apa aja yang butuhin partner? Oke, acara-acara apa ya? Sebenarnya kita tuh itu aku salah satu bangga dari IAS tahun ini tuh, kita tuh asal ada acara tuh pasti nyari partner gitu. Jadi kayak hampir nggak ada gitu. Jadi kayak acara apapun pasti ada nyari partner gitu. Hanya 1-2 lah gitu ya. Kayak webinar nyari partner, apa-apa nyari partner. Ini tanggal 14 ada IAS Talk nyari partner. IOP sama BOS itu kan bagian rangkaian dari oprek ya, untuk menyambut member baru. Itu juga kita usahain ada, nggak salah di BOS tuh ada dari pemimpin ID gitu kan. Kalau di BOS tuh kan lebih kayak soft skill gitu ya, peningkatan soft skill kayak leadership, kemudian public speaking-nya. Nah, dari pemimpin ID tuh menyediain itu karena kita juga udah pernah MOU-an seperti itu sih. Jadi semua acara pasti ada partnernya gitu. Berarti keren banget ya, maksudnya sampai banyak acara itu kita bisa manggil partner ya Kak ya. Mungkin Benar. nih Kak, apalagi kan ini kayak special occasion banget ya Kak, apalagi besok IAS LC Unut ini bakal ulang tahun juga. Buat kalian nih pribadi nih Kak, apa sih harapan buat IAS LC Unut, apalagi udah mau menginjakan ulang tahun, apa sih, menginjakan usia keduanya gitu. Apa harapan kalian nih, apalagi kalian ini tadi bilang itu udah mau demisioner kan Kak. Nah, harapan Kakak nih ke depannya gimana Kak? Oke, harapan ya. Cuman apa ya? Kan ulang tahun tuh tanggal 11 bulan 11 ya. Pas tuh 11. Kayak ini ya. Enggak, kayak lagi iklan startup yang sebelah. Tau nggak yang 11. Nah, nggak boleh episode soalnya. Tahu nggak deh ya? Harapannya itu aku cuman satu sih. Menurutku harapanku seluruh nanti member, kan IOP 1 cuma sedikit ya yang maju ya. IOP 2 ini kalau aku lihat berpotensi untuk menjadi seorang penerus. Terus harapannya seluruh IOP 2 ini bakalan bisa ngembangin lagi IAS untuk di tahun ke depan gitu. Lebih better lagi, diperkembangin lagi. Jadi biar IAS ini makin meningkat kayak gitu. Dan bisa membawa IOP 3-nya nanti, kan ada IOP 3 nih ya, ataupun IOP itu kan kayak angkatan ya. Angkatan ketiga ini udah oprek kita ya. Bisa membawa IOP 2, bisa membawa IOP 3 juga. Ini loh IAS gitu, kayak memperkenalkan IAS, akhirnya juga banyak penerusnya gitu. Dan seterusnya, angkatan seterusnya seperti itu. Aku kurang lebih sih gitu, karena kalau misalnya angkatan ataupun kalau misalnya orang-orang yang di dalam IAS itu berkualitas dan memang benar-benar bisa membawa IAS lebih baik lagi, otomatis IAS tersebut akan terus berkembang dan menjadi suatu organisasi yang bermanfaat baik anggotanya ataupun masyarakat gitu sih. Oke. Oh iya Ren, aku ada satu pertanyaan nih, aku baru ingat. Apalagi kamu kan staff di partnership gitu kan. Poin penting dalam mencari partner itu apa sih? Menurut kamu? Oke, terima kasih Glo. Menurut aku poin penting ini yang aku pelajari dan aku alamin aja ya. Yang pertama pasti kita harus tahu dulu apa kegiatan kita yang ingin dijual atau yang ingin kita carikan partner. Kalau ketika kita mau bikin webinar, ketika kita mau bikin IAS Talk atau IAS visit atau di VCP ada acara atau apapun itu gitu, kita harus tahu persis apa kegiatan kita. Atau kalau kita mau cari partner khusus buat secara umum untuk IAS LC, ya kita harus tahu IAS LC Udayana tuh seperti apa gitu, terbentuknya karena latar belakang seperti apa,
dan tujuannya dibentuk untuk apa gitu. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena setelah kita tahu, kan yang pertama kita udah tahu nih, kita udah nguasain ibaratnya kalau bikin tor udah di luar kepala deh. Udah bukan di luar kepala, di dalam kepala kita semua deh pokoknya. Dari tujuan, latar belakang segala macam. Kenapa harus kayak gitu? Tujuannya ketika kita mau cari partner, kita bisa mencari partner yang sesuai dengan apa yang kita punya. Aku belajar untuk kita cari partner yang memang berpotensi sesuai dengan latar belakang kita, tujuan kita kayak gitu. Karena hal ini terjadi ketika aku di IAS Indonesia, di IAS Agriforia. Kemarin aku temanya itu Sustainable Agriculture atau Community Empowerment juga gitu kan buat di workshop. Nah, kemudian aku mulai praktekin, aku cari partner yang memang bergerak di bidang tersebut. Dan puji Tuhan memang efektif gitu, akhirnya bisa sampai MOU. Oh, oke. Terus nih, aku mau nanya lagi nih ya. Bagaimana sih cara kita biar bisa ketemu partner yang tepat? Ketemu partner yang tepat. Yang pertama pasti kita harus cari dulu. Itu berbeda dari yang tadi aku bilang ya. Kita cari dulu, tapi cari yang benar sesuai dengan acara kita gitu. Misalkan aku mau bikin acara di VCP. VCP kan pengembangan masyarakat, terus kita bikin project berupa virgin coconut oil, tapi aku cari partnernya gudang garam gitu, rokok gitu kan nggak sesuai kan. Walaupun bisa aja disponsorin, tapi kan nggak sesuai gitu kan. Dan itu tuh buang-buang waktu kita untuk apa ya, untuk bisa cari partner yang potensial gitu, potensial partner. Jadi lebih baik kita langsung aja cari perusahaan mana atau NGO mana gitu, organisasi mana yang sekiranya sesuai dengan kita. Kayak kemarin aku kasih contoh lagi deh, aku di IAS Indonesia dapet Isbali, Krakatoa sama Merubali Coconut Chips. Nah itu tuh ketiganya ternyata merupakan perusahaan yang ternyata mereka juga mengembangkan masyarakat gitu, mereka memberdayakan masyarakat. Jadi ketika ketemu acaranya IAS ya, ini udah relate nih, udah sesuai gitu. Jadi menurut aku itu salah satu cara yang paling tepat untuk kita bisa cari partner kayak gitu. Oke. Berarti kita tuh harus mencari yang sama-sama memiliki tujuan yang sama, dan latar belakangnya mereka juga harus tahu latar belakang kita dari mana gitu ya. Iya nggak sih, Ren? Betul, masih kayak gitu. Iya benar. Iya, Glo. Oke, mungkin untuk pertanyaan terakhir nih, Ren, sama kayak tadi ke Kaleni, apa sih harapan Karen untuk IAS LC Unut ini ke depannya? Oke, harapan aku pastinya kita selanjutnya punya semangat, meningkatkan semangat kita masing-masing dimanapun kita berada, karena nggak tahu ya, maksudnya masa ini nggak pasti, nggak tahu kapan kita bisa ketemu langsung, kerja bareng kayak gitu. Yang penting semua sama-sama punya visi misi yang sama-sama semangat, sama-sama solid gitu. Amin, semoga kita semakin solid ya. Jadi untuk kesimpulan dari pembicaraan kita saat ini adalah kita harus mengenal organisasi sendiri dan kegiatan sendiri agar lebih paham kebutuhan dan tahu tujuan yang sesuai, tahu latar belakang sama dengan calon partner yang akan diajak kerjasama ke depan satu frekuensi dengan partner itu sendiri. Bener ya Karen ya? Betul banget. Oke deh, mungkin kalau deh ada tambahan? Jadi kesimpulan tadi sebenarnya sudah apa yang dijelaskan tadi oleh Karen dan juga Kak Leni tentunya sudah bisa menjawab tema kita, topik pembicaraan kita pada malam hari ini. Ya semoga penting yang sebenarnya emang kita cari di sini, bahwa dimanapun kita berorganisasi, kita harus mengenal organisasi kita agar kita bisa memperluas jaringan kita di organisasi tersebut yang sesuai dengan kebutuhan kita seperti itu. Nah,
mungkin semuanya sudah sangat jelas ya bagi para audiens nantinya, sehingga terutama untuk new member yang berkecimpung ataupun tidak berkecimpung di dunia di bidang partnership khususnya dapat mau mengenal organisasi IAS itu sendiri lebih dalam lagi, supaya juga pengembangan dirinya bisa didapat gitu loh, biar nggak nanya nanti sekedar ini apa sih kok aku nggak dapet apa-apa dari IAS. Coba dia tanya diri kembali, apakah sudah tahu IAS itu apa, apakah sudah kenal IAS itu apa, supaya nanti bisa kedepannya mengenal IAS dan mengenal diri sendiri, apakah kalian sebenarnya sudah satu frekuensi dengan IAS gitu. Mungkin podcast kali ini sudah cukup banyak membahas, jadi kita mengucapkan terima kasih kepada pembicara kita, kepada Kak Aini dan Karen. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Karen dan Kaleni. Thank you. Terima kasih. Oke, untuk mengakhiri acara, kita kan punya jargon nih ya. Mungkin dari Kak Leni deh, memimpin jargonnya bisa sebagai mengakhiri acara pada malam hari ini, sebagai LCD yang akan segala ngeser. Oke, terima kasih Lude. Oke, terakhir kita jargon dulu ya. Jargon kemenangan IAS gitu. Oke. Kita mulai nih. IAS sing globally Globally. Oke. Sekali lagi kepada Kak Aini dan Karen sudah mengisi acara hari ini. Terima kasih juga Glow sudah menemani. Sampai tutup dengan selamat malam. See you next Malam. Thank you. time.